Salam, selamat pagi. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bukan karena kekuatan kita, tetapi karena berkat dan kasih anugerah Bapa di dalam kehidupan kita. Dan kini waktunya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan mengatakan, mulutku penuh dengan pujian Tuhan Allah Ta'ala.
setiap hari kita, tapi kita mempersiapkan diri kita, karena hidup kita bukan bagian daripada dunia ini, tetapi kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Mari Bapak Ibu sembahlah Dia. Dia adalah Allah yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang kita tinggikan. Oh, salam terima kasih. Engkau Bapa yang kami sembah. Haleluya. Kami datang padamu ya. Kami sembah. Engkau yang besar. Haleluya. Mari kami pujian mulutku penuh. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu mengasihi kehidupan kami. Seberat apapun dosa kami, seberat apapun kesalahan kami, tetapi kami punya Allah yang maha mengampuni. Oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami akan dilayakkan oleh karena pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang untuk sujud dan menyembah dan memuliakan Bapa, bukan hanya dari sekedar mulut kami, tetapi mulai dari dasar hati kami untuk memuliakan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepada Engkau. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhir. Dan pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pemain musik, baik lebih-lebih Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya pertolongan Tuhan akan nyata, sehingga ibadah ini terlaksana sesuai dengan panggilan Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan dulu. Waktu ini kita akan meninggikan Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup, Anak Allah Yesus namanya.
dengan segala pujian, dengan bibir kita, dengan suara, dengan gerak-gerik kita, itu kita permuliakan hanya Tuhan. Dan ini saatnya Bapak Ibu, kita akan memfokuskan pemikiran kita akan membukakan hati kita,
Karena firman itu akan diturunkan kepada kita dan kita akan mengelolanya sehingga berbuah dan berguna. Jangan berlalu begitu saja, tetapi berdampak bagus dimanapun Bapak Ibu hadir dan Bapak Ibu perjalanan setiap langkah. Hari ini kita akan menyanyikan lagu sebelum Bapak Ibu masuk ke depan. Kita akan menyanyikan lagu dengan saya firman kau berkata kau beserta.
Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami mau mempelajari firman-Mu ya Bapa. Bagaimana kami melihat Injil-Mu yang benar, doktrin-Mu, pengajaran-Mu yang benar, agar jemaat-Mu yang di tempat ini tidak akan disesatkan oleh berbagai macam ajaran ya Bapa. Untuk itu pakailah hamba-Mu yang hina-hina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang untuk aku begitu tulus, penuh dengan kebenaran, agar jemaat-Mu tidak disesatkan ya Bapa. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, agar kami telah siap mendengarkan sabda. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, sudah lama saya ingin mengupas tentang ada namanya teologi progresif. Tapi hari ini saya singgung sedikit, lalu kita akan melihat pada Injil yang benar. Ya, di dalam teologi progresif itu ada beberapa yang kita tahu mereka kesalahan di mana dulu. Kalau doktrin atau pengajaran itu tentang kristologi sudah salah, maka percayalah yang lain itu salah. Saya pelan-pelan. Kalau kristologi itu berbicara tentang keberadaan Yesus, itu sudah salah, maka semuanya salah. Contoh, Yesus itu adalah juru selamat. Tapi di mimbar itu seolah-olah Yesus itu bisa dibuat alat untuk memberkati kita. Jadi Yesus sebagai alat untuk memenuhi semua apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Yang lebih parah itu larinya nanti bahwa ke surga bukan satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, ini sama progresif ajarannya seperti itu, bahwa ke surga bisa banyak jalan. Itu nggak beresnya dari mana? Karena doktrin kristologi tidak beres. Kalau doktrin kristologinya sudah tidak beres, maka dia lari-lari ke doktrin Roh Kudus. Nah, akhirnya tambah kacau. Lalu ada yang bilang bahwa Pak Peter itu kenapa orang bahasa roh apa nggak bisa? Maksudku gini loh, bisa, terserah. Tetapi jangan dibuat-buat. Kan yang buat-buat tuh sampai nggak dapat, lalu sampai suara burung. Nah itu kan nggak benar. Nah, saya mengerti Roh Kudus. Roh Kudus di perjanjian lama sama perjanjian baru berbeda. Perjanjian lama Roh Kudus bisa masuk dan keluar. Contoh Saul. Waktu Saul benar, Roh Kudus di dalam. Begitu Saul mulai tidak benar, Roh Kudus tinggal. Tetapi di dalam perjanjian baru yang sekarang ini, itu Roh Kudus satu kali masuk, tidak keluar. Lah Bapak Ibu tanya, kapan kita terima Roh Kudus? Waktu engkau dibaptis, engkau sudah terima Roh Kudus. Dan Roh Kudusnya di sini. Lalu Bapak Ibu tanya, Pak, kalau itu Roh Kudus berfungsi untuk apa? Roh Kudus berfungsi untuk mematikan kedaginganmu. Tidak mungkin kau pakai keinginan daging mematikan dosa, nggak mungkin. Tapi nanti Roh Kudus mengajar Bapak Ibu pelan, sabar, terus. Nah kalau Bapak Ibu keluar dari rel, apa yang terjadi? Itu namanya Roh Kudus dilukakan dan dia tinggal diam. Tapi kalau begitu Bapak Ibu bilang Roh Kudus kerjasama, yuk saya akan mau punya karakter seperti Kristus. Roh Kudus akan mengajar Bapak Ibu. Amin. Nah, apalagi masih nyangkut salah lagi tentang doktrin Allah. Di situ mengatakan progresif bahwa Allah Maha
kurang lebih begitu. Nah, ini semua disebabkan karena apa? Karena pertama Bapak Ibu, sekolah tinggi teologi kita terlalu gampang menerima murid. Saya mau ingatkan dan betul-betul ini serius Pak. Kalau saya punya anak mau sekolah pariwisata, itu terserah dia. Itu keinginan dia. Anak Bapak Ibu mau sekolah dokter, terserah dia. Dia putusin. Anak Bapak Ibu mau sekolah tentang arsitek, manajemen, tentang hukum, dia bisa putuskan. Tetapi pelayanan Pak, itu harus panggilan. Amin. Kan saya nggak bisa Pak. Papa Mama itu pendeta. Oh, anak saya harus pendeta. Kenapa? Karena ini saya rintis. Jadi anak saya harus pendeta. Ini loh, dan nanti terjadi lagi teolog-teolog yang lain. Bukan teolog, doktrin pengajaran yang lain. Ada. Saya punya sahabat, dia bilang begini, anak saya satu-satunya harus jadi pendeta. Kami dirikan ini sudah setengah mati. Anaknya ambil IT, tidak jadi pendeta. Dan saya beritahu bapaknya, jangan kecewa. Karena jadi hamba Tuhan itu panggilan, bukan maunya kita. Engkau boleh jadi dokter, engkau boleh jadi insinyur, sarjana, engkau punya hak. Tapi pelayanan itu harus panggilan. Amin. Dan kelihatan panggilan tidak panggilan dipaksakan. Jadi akhirnya melenceng. Kalau bukan panggilan, lalu kita dingin atau dihina, itu bisnis Yesus. Sewa gedung berapa di mall? Biaya sekian. Semua. Lalu kami bicara, persembahan kasih berapa? Sisa itu kita untung. Bikin berapa kali ibadah? Larinya ke situ Pak. Kalau panggilan beda. Bagaimana Bapak Ibu harus belajar supaya nanti kehidupan berkaldo itu mau dapat. Pak, jangan berbalan-balan Pak. Bahwa Pak, bukankah kita selamat karena anugerah? Bentuk dari anugerah yaitu kita dibaptis. Setelah dibaptis, ya sudah apa adanya, kita ini adalah orang-orang pilihan dan pasti masuk surga. Bapak Ibu sebagai contoh, Bapak Ibu bisa lihat, ya, dengarkan firman. Ada aliran kepercayaan, katakanlah itu Konghucu, begitu menghormati orang tua Pak. Nah, hukum Taurat ada, hormatilah orang tua. Dia masa hidup dia baik dengan orang tua. Saya lihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Begitu menghargai mama, sampai mamanya sakit dia hargai banget. Nah, karena bukan Kristen meninggal. Lalu kau lihat itu ada foto, dia masih menghormati. Engkau lewat, engkau bilang, model begitu mama sesurga. Tahu nggak? Surga tanpa Yesus tidak mungkin. Hanya nyembah begitu mau masuk surga. Itu yang Kristen bilang. Lalu saya lihat sendiri Pak, di kota ini Pak, mamanya jual tanah, anaknya membuka amin, tidak kasih mamanya. Lalu mamanya datang, uang saya diambil. Oke, kalau begitu, bukan saja itu tabungan baru. Nanti uangnya saya masukkan ke situ. Waktu tanda tangan uangnya dimasukkan ke situ. Karena hidup serumah antara anak sama anak mantu sama mamanya, lalu tiap hari digoda,
sahabat itu kasih uang itu. Dan ibu itu diusir dari rumah. Saya mau tanya, inikah warga kerajaan surga? Kata siapa perbuatan yang penting? Mantan itu ada di kerajaan surga. Tapi yang orang benci orang tua atau kurang aja dengan orang tua yang sedang aktif tidak ada di surga. Mari kita lihat ini benar-benar benar. Jangan kita arogan. Seolah-olah kita Kristen pasti surga. Perbuatan terserah. Jangan. Kalau begitu lebih mulia yang mana? Apakah usir orang tua dan kalau belum bertobat itu warga kerajaan surga? Dalam Matius 5 ayat 20 berkata, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Torah dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang benar bagaimana? Yang harus lebih benar dari ahli Torah dan orang Farisi, artinya kehidupan keagamaan kita harus melebihi dari ahli Torah dan orang Farisi. Yang artinya di dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi ajaran Yesus lain. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ini kita jalankan, maka kita lebih hidup agama kita lebih tinggi dari Torah dan orang Farisi. Kasihilah musuh dan berdoa. Itu perintah. Kalau kita jalankan ini, kehidupan kita lebih tinggi. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu nggak boleh bilang ini, kalau mengampuni saya rugi. No, kita mengampuni karena kita taat dengan firman. Bentuk dari mengampuni adalah satu. Kita kuat mengampuni, unsurnya satu, memaklumi. Amin. Nah, supaya bisa sinkron, itulah kira-kira dari pengajaran progresif. Nah, sekarang kalau ada pengajaran model begitu masuk, kalau Bapak Ibu mau pergi ke salah satu dokter, katakan, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, dokter yang pintar mana? Lalu orang beritahu 1, 2, 3, 4. Tapi yang saya aneh, kalau Bapak Ibu ke tempat lain lah, Bapak Ibu tidak cross check, dia punya pengajaran. Bapak Ibu langsung masuk dan sudah Bapak Ibu hanyut dalam pengajaran itu. Dan itu berbahaya. Contoh seperti doktrin progresif mengatakan bahwa tidak semua orang baik pun bisa masuk surga. Dasar hukumnya itu adalah hati nurani. Tetapi Alkitab bilang jalan satu-satunya adalah melalui Yesus. Akulah adalah jalan dan kebenaran. Aku adalah jalan. Tidak ada satupun sampai ke Bapa tanpa melalui saya. Yohanes 14. Nah, kan harusnya di sini. Jadi mestinya kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran yang kacau, harus ngecek yang benar. Amin. Oke, supaya mau masuk lebih dalam, mari kita langsung masuk ke inti khotbah, yaitu kita lihat dari Yohanes 6 ayat 25. Saya ayat per ayat. Supaya kita nggak salah lagi. Ya. Oke. Di dalam Yohanes atau di dalam Alkitab Yohanes, Yesus ada beritahu bahwa akulah itu ada terus. Akulah terang hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang terakhir, akulah roti hidup. Nah, saya mau angkat akulah roti hidup. Mengapa? Aku bingung, Pak. Kita sudah cek dari Alkitab itu salah. Memberi barang fana. Nanti mau diberkati berlipat-lipat dengan barang fana. Kan keliru. Ingin keselamatan tidak seperti itu. Semua yang ada di dirimu itu adalah dari Tuhan Allah. Bentuk dan engkau mengasihi Tuhan, engkau kasih amplop. Ya namanya perpuluhan. Tidak usah 10%. Mau kasih 30 ke, 40 ke, 50 ke, terserah. Bahkan mau kasih 2% ke, terserah. Nah, ada mimbar yang didesak. Kalau menghimbau memberi itu masalah, tapi membangkitkan emosi itu yang salah. Sudah tahu salah, penuh gerejanya. Ini fakta. Sampai ada seorang pendeta senior yang berteriak, "Hai jemaat, sampai kapan engkau mau dibohongi? Kembali pada itu yang benar." Nah, kenapa penuh? Karena di situ menjanjikan apa yang kita butuhkan. Maka minum pakai penuh. Mau bikin penuh jemaat gampang, tapi akhirnya kita yang susah. Nah, mari kita masuk dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Ketika orang banyak, Yohanes 6 ayat yang ke-25 dulu. Oke. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menghindar orang-orang yang Yesus. Bagus bukan? Kapan Bapak itu cari Yesus? Oh, saya cari Yesus setiap waktu. Amin. Oh Pak, saya bercakap-cakap dengan Yesus pada pagi hari sebelum saya turun dari tempat tidur. Amin. Kedua, saya cari Yesus dikala saya makan. Oh, amin. Dan Pak, saya ketemu Yesus sebelum saya tidur. Saya doa. Dan itu doa panjang. Bagus. Tapi saya mau tanya, motivasinya apa? Motivasi itu loh, kita cari Yesus itu apa? Ketemu Yesus itu motivasinya apa? Kalau ada anak kecil di rumah, lalu tidak seperti biasanya, dia pulang sekolah dia langsung cuci piring dan sebagainya. Atau kamu bertanya-tanya, oh ada maksud. Tidak pernah sentuh pakaian cucian, tidak pernah. Tapi dia bisa tanya, "Mak, ada cucian yang mana? Saya mau cuci." Engkau langsung punya, oh ada maksud. Betul. Selesai cuci piring, cuci pakaian, dia bilang, "Mak, saya butuh 1, 2, 3, 4, 5." Nah sekarang kita cari Yesus itu motivasi apa? Mari kita lihat ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita cari Yesus untuk apa? Oh, supaya hubungan kita lebih baik. Yang benar nih, oh Tuhan tolong berilah aku saya ini kurang menyenangkan Engkau. Lindungi saya, jaga saya, supaya saya tidak berbuat melawan kehendak-Mu. Engkau juga mau lihat anak saya, berikan dia hikmat, akal, marifat dan sebagainya.
Atau engkau berdoa, oh Tuhan berkati anak saya, berikan dia kelimpahan, dia sudah kasih perpuluhan sesuai dengan firman-Mu, engkau bukan tingkat langit, engkau akan membalas 100 kali lipat bahkan semaunya, dan diminta sama yang memberi perpuluhan. Atau gimana? Ini loh yang lanjut. Bahkan statement yang lebih keras adalah engkau percaya Yesus. Tapi pertanyaan lain, Yesus percaya engkau tidak dalam pelayanan. Kita boleh percaya Yesus, tapi sebaliknya Yesus percaya kita tidak. Bapak Ibu hari ini datang ke gereja untuk apa? Oh, kami datang untuk memuji. Amin. Terus? Oh, untuk cari jalan keluar karena kami sulit. Saya mau beritahu baik, gereja yang benar tidak bawa jemaat pada jalan keluar, tetapi membawa jemaat pada pertobatan. Engkau boleh salah, tapi gereja menghimpun engkau. Ini loh, engkau harus bertobat. Bentuk dari pertobatan satu kali, dan itu lurus, tidak akan kembali lagi. Setelah pertobatan pasti ada jalan keluar. Amin. Kalau kita memberi dulu jalan keluar, tidak bertobat-tobat, bagaimana? Ayat yang berikut 27. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini Yesus mengajari engkau bekerja boleh, tapi itu bukan fokus hidupmu. Bahkan dia dibilang bekerjalah pada makanan yang tidak dapat binasa, artinya harus kekal. Karena dengan ini kan jelas Pak, berarti mimbar ini bukan mengajar orang kaya. Mimbar ini bukan mengajar engkau pulang lebih baik ekonomimu, bukan. Tapi mimbar mengajar bagaimana Bapak Ibu lebih mengerti firman Tuhan, sehingga nanti ada pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab Bapak Ibu sudah paham. Hanya beda iblis. Iblis katakan bahwa bukankah semua pohon, semua buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kau makan? Beda sedikit. Semua. Padahal Tuhan Allah bilang yang di tengah tidak boleh kamu makan. Iblis datang. Semua. Hawa counter. Oh enggak, semua boleh kami makan, hanya yang di tengah ini enggak boleh. Karena pengetahuan baik dan jahat. Oh, iblis masuk. Itu pengetahuan apa? Begitu kau makan sama dengan Tuhan Allah. Nah, masuk tuh. Jadi prinsipnya begini Pak. Kalau mengenai roti berkah, itu Bapak Ibu harus lihat ada dua sisi. Kalau tentang berkat air susu madu menuju tanah Kanaan, itu bagian pendeta yang berkhotbah selalu ambil dari kitab perjanjian lama. Nah, kitab perjanjian lama itu adalah penuntut umat Israel. Ini yang membuat Bapak Ibu tidak tersesat. Bicara Abraham hebat, bicara Yusuf hebat, bicara Yakub hebat, diberkati luar biasa seperti sulap. Tapi begitu kita masuk dalam perjanjian baru, beda, menyangkal diri. Artinya apa? Nggak bisa Pak. Kalau kau tidak menyangkal diri, balas kejahatan dengan kebaikan, kau nggak bisa berubah menyangkal diri. Tapi itulah perintah. Apalagi menyangkal diri. Ya sudah, tidak cepat tersinggung. Yang enak-enak kau nggak mau. Engkau tidak berharap barang-barang pandang untuk mengangkat harkat dan martabatmu, tapi engkau menganggap
bagimu yang sejalan dengan firman Tuhan, itu yang dapat diandalkan. Kesimpulannya, gemerlap dunia akan bertumbuh, langit baru, bumi baru akan gemerlap dalam hatimu. Yang artinya, saya menderita ini nggak lama, paling-paling 20 tahun lagi, saya akan menemui kebahagiaan. Nah, jemaat gak bilang, mau menemui kebahagiaan, mau ketemu Yesus, mau ketemu Abraham, Ishak, mau, tapi melalui kematian, gak mau. Lalu gimana? Berarti tak ada yang salah kan? Orang yang betul di dalam firman tidak takut mati, Pak. Aku berteman dengan orang asuransi. Jadi aku dengar tiap kali rumah sakit. Nah, kemarin itu papanya sakit. Baru saya lihat orang sakit banyak banget tuh. Lalu kita nggak sakit. Waduh, kita harus cepat syukur. Ada yang kena kanker, ada yang kena macam-macam. Dan kita yang sehat, kita bersyukur. Amin. Nah, itu Pak. Lalu kalau sudah menyangka ini, itu saling. Artinya apa? Setiap orang punya kesusahan. Bapak nggak boleh bantu orang. Oh, di ekonomi bagus, sudah punya salib. Kata siapa? Oh, ini orang susah, salibnya banyak. Kata siapa? Ada orang yang sederhana, dia bisa nikmati persoalan demi persoalan dengan Yesus tuh. Saya bingung. Ya nikmati aja Pak Peter. Pasti dilalui. Sampai diberitahu, sedalam-dalam lautan pasti punya dasar. Artinya, sehebat-hebat persoalan pasti suatu saat stop. Nah, kalau begini kan Bapak Ibu dikuatkan. Kalau itu jejak Yesus, jejak kemana? Ya ke langit baru, bumi baru. Cara hidupnya yang penuh dengan belas kasihan, tidak punya kepahitan, tidak menyimpan kesalahan orang, selalu mengampuni. Itu kan jejak Yesus seperti itu. Begitu Bapak Ibu ikuti, berarti Bapak Ibu sudah mengikuti perjanjian baru. Atau baik-baik saja. Nah Pak, kita lagi makan nih, butuh roti. Makan minum pagi di mana Pak? Pak, tolong ajarkan anak-anak Bapak itu. Kalau dia bertekun, dia bekerja keras, dia jujur, dia hemat Pak. Tidak itu gemerlap dunia. Daripada saya di mana beli aqua, nanti deh saya beli di supermarket lebih murah. Dia beli di situ, menghemat. Barangnya sama, tempatnya beda, harganya mahal. Artinya dia hemat. Pak, percayalah, dia pasti jadi orang sukses. Amin. Tapi kalau hidupnya kerja sudah malas, tidak tekun, tidak jujur, boros, ya hamba Tuhan kelas apa lagi, tumpangin apa lagi, tidak mungkin sukses. Ini hukum sosial. Amin. Pulang pesan itu kepada anak-anakmu. Lalu fungsi saya bagi orang tua apa? Yang menasehati anak-anak. Nah, kata Pak Pendeta, engkau harus kerja keras, engkau harus ulet, engkau jujur, engkau hemat. Pasti engkau hidupnya sukses. Mimbar ini bukan Yesus jin. Sesajinya apa? Doa. Permintaannya bagaimana, sesuai dengan apa? Kehendak manusia. Jadi Allah disuruh ikut kehendak manusia. Salah. Manusia harus ikut kehendak Allah. Kehendaknya tiga ini: menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Kristus. Kalau begitu Pak, kita hidup miskin ya? Tidak.
Tuhan meliharanya luar biasa. Saya sudah lihat orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Saya masuk deh dalam kesaksian. Kita ada papanya melakukan hal yang salah. Dia menjudi dan dia bilang dia sudah habis 300 juta. Loh kok bisa dia melalui hutang? Kita ampuni. Anak perempuan itu mau sekolah dokter. Istrinya ini guru. Secara logika nggak mungkin. Anaknya datang ke saya. Saya bilang, nah, tolong juga ukur-ukur kekuatan orang tua. Karena waktu didoakan secara roh, dan saya doakan, saya tinggalkan nyatukan Bapak yang diminta. Nah sudah selesai, tanya istrinya sudah sampuni belum. Nah tiba ke anaknya bisa. Papa tiap kali diberi pengampunan ulang terus, tiap kali diberi pengampunan ulang terus. Hari terakhir saya doakan papanya. Tak sadar Pak, saya nangis. Air mata saya kena pipinya Pak. Dan nangisnya itu deras. Saya kan sudah bawa disungkan. Saya tanya, sudah kembali jadi judi? Saya tidak kembali lagi Pak. Saya tanya kenapa? Karena waktu Bapak doakan saya, air mata Bapak jatuh ke dalam pipi saya. Sejak itu saya nggak berani. 1 bulan yang lalu dia ikut tes Pak. Dia dapat beasiswa kedokteran di Putra Pak. Saya bilang ke bapaknya, kamu harus tidak boleh kembali lagi ke hal yang salah. Anakmu butuh kos, anakmu butuh semua kegiatan. Memang administrasi tentang perkuliahan gratis, tapi samping itu ada plus dan diterima. Mamanya berdoa, dia bertekad. Nah, saya mau beritahu, anak ini dia bisa masuk karena memang dia pintar. Dia sekolah, dia tekun, dia belajar keras, diterima. Loh Pak, nanti selanjutnya gimana? Saya beritahu, nanti Tuhan pasti melihat. Amin. Tapi kalau anak ini bodoh, saya mau bandingkan, bodoh, malas belajar, asal-asalan, sering bolos, biar doa pun tidak mungkin dapat beasiswa. Mari kita cerdas. Amin. Yang artinya begini, kalau hal-hal duniawi kita sudah diberikan kepintaran, kekuatan, kita bisa kerjakan itu. Nah, untuk hal-hal batiniah, kita harus dengan Roh Kudus supaya bisa mengubah karakter kita. Kalau nggak gitu, gimana? Tidak mungkin Pak, keinginan daging bisa mengalahkan dosa. Nggak mungkin. Harus dengan satu oknum namanya Roh Kudus, dialah yang mengajar kita untuk perjalanan di muka bumi. Kita lanjut. Sebentar, saya bacakan dulu. Sesungguhnya kamu mencari aku, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan baterainya. Berarti apa? Kita harus percaya. Loh, percaya itu bekerja? Iya. Percaya dalam terjemahan aslinya itu bekerja. Untuk apa? Membentuk karakter kita.
kamu menangis, air matamu jatuh. Itu untuk kebutuhan fisikmu kah? Atau untuk kebutuhan batinnya? Yang mana? Yang saya lihat lebih banyak kepada fisik. Anak mau masuk sekolah gak ada duit, nangis. Mau ambil rapor gak ada duit, nangis. Dia di belakang kekurangan ini, kekurangan itu, nangis. Tapi kapan kita nangis? Apabila tingkah laku kita melukai orang, tingkah perbuatan kita melukai suami, melukai anak, melukai istri, kita nangis. Kapan? Nah, ini yang harus. Ayat berikut. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepadanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya itu pekerjaan. Nah, bentuknya kita harus sama dengan Kristus. Nah, sama gimana? Ya, tidak mendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, selalu punya belas kasihan. Orang buat jahat, balas kebaikan. Pak, buat jahat, balas kebaikan yang mana? Waktu prajurit paku Yesus. Yesus bilang, Bapak ampuni mereka dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus sudah praktek sekaligus. Orang buat jahat, ya balas kebaikan. Pak, kalau balas kejahatan dengan kejahatan, saya mau minta baik buat Bapak Ibu. Itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai sampai kapanpun, tidak akan selesai. Percayalah. Saya lanjut. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Bertanyalah. Lalu mereka ungkapkan bahwa nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberikannya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kita bisa bayangkan umat Israel dipelihara Tuhan Allah 40 tahun. Mana ada burung puyuh. Mereka kira itu Musa yang memberi. Yesus bilang itu dari Allah. Nah, sekarang saya mau beritahu ini. Kalau Bapak Ibu diberkati luar biasa, tolong Bapak Ibu punya pola pikir bahwa sumbernya itu dari Tuhan Allah. Yang orang memberkati Bapak Ibu itu hanya saluran, tapi yang suruh adalah Yesus. Saya memberi contoh kesaksian. Begitu saya masuk parkir, saya stop. Waktu kan saya ke atas apa ke bawah, itu ada suara berkati Bapak. Saya ambil duit, saya dekat. Begitu dekat, dia harus tahu bukan saya sumber berkat memberkati dia, tapi Tuhan Allah yang suruh saya memberkati dia. Maka dia harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin, Pak Bu? Bisa mengerti? Amin. Itu yang saya maksud, bukan berniat pamer, tidak. Kalau dia itu menganggap saya sebagai sumber, dia salah.
seperti orang Israel yang dia memberi makan itu bukan Musa, tapi Tuhan Allah. Karena saya lanjutkan ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sekarang mengenai pemeliharaan. Kalau umat Israel 40 kali kasut pun atau sendalnya atau sepatunya, bukan kasut, itu tidak benar habis, Pak. Kalau habis mau cari di mana? Ini pada guru. Tapi kasut mereka tetap, Pak. Bukankah Allah yang sama pelihara umat Israel hari ini juga pelihara Bapak Ibu? Yang kedua nih, supaya Bapak Ibu tambah wawasan, pakaian mereka yang dikeluarkan dari Mesir. Mereka pakai itu selesai cuci lagi, pakai lagi, nggak tahu lah ada berapa pasang. Tapi satu pertanyaan, 40 tahun pakaian yang sama tidak habis. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah melebihi setengah dan umur, katakanlah 40. Semua kita sudah melewati 40. Masakan Tuhan pertama kali melihara Bapak Ibu, dia tidak menyelesaikan pemeliharaan? Saya yang paling sedih satu hal, demi kekayaan meninggalkan Yesus. Saya yang paling sedih, ada pelayanan kita, anak pintar, SMA, sungguh-sungguh bulan ini meninggalkan Yesus. Pelayan apa? Saya bilang ke kepalanya, kamu salah pengajaran. Salah pengajaran. Bagaimana hal yang fana kita tukar dengan harga kekal? Dia tinggalkan tuh. Dan papa mamanya marah besar. Papa mamanya mau tahan, mau buat, saya nggak bisa. Papa mama salah. Mengapa dia mau pindah? Oh, faktor A, faktor B, faktor. Oh, nggak peduli. Pokoknya itu firman tidak benar. Jadi kalau ada orang sampai dapat firman seperti ini, masih mau meninggalkan Yesus, berarti belum matang. Tapi biasanya kalau sudah firman seperti ini, dia tidak akan bergerak. Kenapa? Langit baru, bumi baru tetap harus diundangkan. Saya tambah lagi ayat yang ke-34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mau. Kita bicara kekekalan, mau. Siapa nggak mau? Pak, jangan ke Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah kenal Yesus, kalau di atas pembalikan, lalu kiri kanan selamat, lalu kita bilang mau selamat, panggil Yesus ya, nanti mati masuk surga. Dia panggil Pak. Tetapi kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Yesus sudah bilang, ini aku. Saya tutup. Dari mana kita mau percaya Yesus dan mau menerimanya? Satu-satunya kita lihat pengorbanan di atas kayu salib. Hanya ini, darah tercurah, daging dirobek-robek, itu hanya untuk Bapak Ibu dan saya. Pak, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, saya mau tanya, apakah kekekalan itu mahal?
Apakah kekekalan itu betul-betul ada? Saya menjelaskan. Mengapa kita beda dengan hewan? Hewan Allah bersabda jadi binatang di darat dan di laut jadi. Tumbuh-tumbuhan di darat dan di laut jadi. Bisa antara darat dan laut jadi. Tapi manusia nggak bisa. Manusia dibentuk, lalu nafas Allah masuk di Adam, ada hidup. Nafas yang kekal masuk, langsung kekal. Nah, jadi dramatis. Mestinya bumi ini tidak dihancurkan. Bumi ini sudah surga kalau Adam tidak berdosa. Nah, begitu dosa masuk, upah dosa adalah maut, yaitu mati. Nah, rencana Allah tidak mungkin gagal. Makanya yang sungguh-sungguh harus melewati kematian dulu, kemudian hidup yang kekal. Nah, berarti yang kita hidup sekarang ini Pak, namanya prahidup. Hidup yang sebenarnya ada dua Pak. Hidup kekal penuh kemuliaan bersama Kristus, atau hidup kehinaan di api neraka. Nah, bumi ini sudah penuh dengan dosa, tidak akan direnov. Tapi ada pengajaran lain direnov yang salah. Bumi ini tidak direnov. Allah menciptakan langit baru, bumi baru tanpa dosa. Lah bumi yang ada ini, inilah neraka. Amin Pak Bu. Nah, setelah kalau begitu masuk Pak, berarti Pak kita punya perasaan. Iya. Jadi yang hilang cuma tubuh yang sementara, diganti tubuh kemuliaan. Jadi kita punya itu pikiran, perasaan itu sama, sehingga di api neraka itu ada rasa nyeri, rata dan sebagainya di dalam. Kengerian itu kan perasaan, rata itu penyesalan, pikiran, mengapa saya dulu salah Injil. Ini serius Pak. Yang saya heran satu Pak, Bapak Ibu kalau mau dikatakan dekat kepala, aku bisa pilih baju untuk pilih yang pas. Tapi mengapa firman kau nggak pilih? Bahkan kau hantam-hantam nggak bisa. Dia adalah Tuhan yang diurapi. Dia adalah minta firman. Itu hanya untuk Daud kepada Saul. Dia adalah hamba yang diurapi. Yang salah-salah firman bagaimana? Dan yang dikenal sekarang gerejanya penuh. Tapi puji Tuhan, yang Injil benar pun bangun di mana-mana dan penuh dan bersaing pun. Nah, saya melihat ini, ya saya harus Pak. Tanam dasar sudah selesai, tanam dasar lagi dengan gembalanya, fellowship, dan itu berhasil. Di Kota Malang ada fellowship, lalu dikasih jatuh apa. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting dasarnya dulu masuk. Amin Pak Bu. Berarti Bapak itu pulang dari tempat ini harus merasa bahagia. Saya tahu ya, singkat naik. Harus merasa bahagia. Kenapa? Engkau pada mimbar yang tepat. Saya anjurkan, kalau mau persekutuan boleh, tapi dia tunduk persekutuan itu pengajarannya apa? Loh, paling pun kayak kita batasi bukan? Kalau Bapak Ibu dengar yang bukan Injil keselamatan Pak Bu, minimal 20% yang salah masuk di sini. Kita di sini benahi setengah mati Pak. Pak aja kami fanatik, yes. Karena kalau bukan Injil keselamatan tidak mungkin membawa Bapak Ibu ke langit baru, tidak mungkin.
Injil motivator tidak mungkin bawa penduduk ke lagi baru di baru. Injil tolong kemakmuran tidak mungkin bawa penduduk ke lagi baru di baru. Ini benar-benar benar. Injil kesembuhan tanpa pertobatan tidak mungkin bawa penduduk ke lagi baru. Tapi Injil keselamatan yang selalu mengajar kita, ayo bertobat. Itu yang bawa menuju lagi baru. Dosa Bapak Ibu sudah dihapus, seluruh isi dunia sudah dihapus. Sekarang yang nanti Bapak Ibu harus action pertobatan, supaya kita nanti bisa sempurna. Sempurna tiap orang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman telah hamba paparkan kepada jemaat-Mu ya Bapa. Engkau hamba mohon Engkau senantiasa melindungi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, agar mereka tidak sembarangan menerima ajaran di luar kitab Ibu ya Bapa. Mereka mempelintir Injil keselamatan ya Bapa. Oh Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberi rasio yang benar kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Begitupun gembala dan gembala yang ada di tempat ini beserta suaminya ya Bapak, kiranya Engkau senantiasa memberi hikmat akal marifat ya Bapak, agar mereka cakap untuk melaksanakan pengembalaan di gereja ini ya Bapak. Begitupun seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau mau memberi satu hati kepada mereka ya Bapak, saling tolong menolong, saling mengisi kekurangan, dapat menerima satu dengan yang lain ya Bapak. Jauhkanlah perpecahan yang ada di gereja ini ya Bapak, sehingga mereka tetap diikat oleh kasih-Mu, mereka bersatu untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba yang doa ini kepada Bapa di surga hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hamba beralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Salam. Ada sukacita pada pagi ini. Siapa yang sudah berhasil firman Tuhan pada pagi ini, berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih. Kami mewakili dari seluruh pekerja jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya kita yang sudah memberikan berkat kami pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Bila Tuhan memberkati kesehatannya, diberkati dalam pelayanannya, dimanapun hambanya melayani bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkati istri dan seluruh keluarganya dimanapun berada, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Sekali lagi Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah menghadiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati. Di sini boleh kita lihat jam-jam ibadah kita dalam sepekan ini, tolong ditampilkan. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam.
Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah jam-jam ibadah kita yang ada di gereja kita ini. Saya mengingatkan kembali, setiap hari Selasa ada ibadah doa malam, dimulai jam 7 malam. Dimohon kepada jemaat supaya memberikan waktunya untuk mengikuti setiap kegiatan gereja yang ada di tempat ini. Mari kita dukung dan kita doakan supaya seluruh kegiatan gereja yang ada di tempat ini supaya berjalan dengan baik sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Pengumuman ada dari gereja, rencananya untuk mengadakan letrik di bulan September ini. Dimohon kepada jemaat supaya mendaftarkan diri kepada Ibu Gereja Kedua WBI, yaitu September pada tanggal 15 dan 16. Jadi mohon kepada jemaat, mari kita dukung. Kalau Tuhan izinkan di bulan September gereja mengadakan retreat, yaitu di Prigen. Supaya lebih jelas, hubungi Bugis Kedua WBI supaya lebih jelas lagi. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh musik. Tuhan Yesus memberkati, pada Pak Pujian, WL, Singer, Pelentang, baik pun LCD, siapapun yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik pun yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah pelayanan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Inilah pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Saya undang Bapak berdiri. Mari kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia, kami terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami pagi hari ini. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang ya dan amin senantiasa mengajar kami supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu yang benar. Bersyukur Tuhan mengirimkan Pak Peter pada pagi hari ini yang mengajar kami
mengenai kebenaran firman. Berkati beliau Tuhan di dalam setiap apa yang dikerjakannya, terlebih-lebih di dalam pelayanannya, supaya Tuhan memberikan kemajuan baru untuk menjadi jemaat bertumbuh dewasa pada jalan kebenaran. Berkati usahanya, apa saja yang sedang digumuli Tuhan, biar Engkau memberkati dan mengabulkannya. Berikan kesehatan dan kekuatan, terlebih-lebih biarkan pakai beliau makin hari makin lebih dari sekarang. Kami juga berhati Tuhan, berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di GBI Hidup Ministry. Kami serahkan seutuhnya di tangan Tuhan. Kami percaya, kami cuma mengandalkan Engkau Bapakku. Kami mengandalkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, mengajar kami, yang senantiasa mengingatkan kami akan masa penghakiman, sehingga setiap kami jemaat Tuhan, para pekerja yang ada di tempat ini senantiasa berjaga-jaga, supaya pada saatnya Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini mendatangkan kemuliaan bagi Engkau saja. Lebih-lebih setiap kami ya Tuhan, jadikan kami jemaat-jemaat yang senantiasa mendengarkan pengajaran, supaya kami bertumbuh dewasa menjadi jemaat-jemaat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah minggu dan tunas remaja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati guru-guru mereka. Berikan ya Tuhan dasar yang kuat kepada mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang telah menjadi generasi penerus di gereja ini. Seluruh tim musik, pujian, penyembahan, bahkan mereka yang memegang resisi, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Buat mereka berhasil di dalam segala mereka yang kerjakan, terlebih-lebih di dalam melayani Engkau. Berikan hati yang senantiasa mengasihi Tuhan, hati yang penuh kasih mula-mula, karena kami percaya kalau kami ya Tuhan datang ke tempat ini dengan kasih mula-mula, Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu akan kami rasakan. Hadirat-Mu itu yang mengubah hidup kami, yang menjadikan kami baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sekarang sedang mengalami masalah persoalan. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, kami percaya Tuhan sudah merawat mereka, memberikan roh sukacita kepada mereka dalam keadaan apapun. Tetap beriman kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam ekonomi, di dalam hidup perkawinan mereka, bahkan pergumulan di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami percayakan saudara-saudara kami ini di tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau melawat mereka, Engkau berikan jalan keluar, terobosan-terobosan yang baru. Kalau mereka sedang di dalam pemrosesan Tuhan, berikan kekuatan supaya dapat melayani, melewati masa-masa sulit ini, dan mereka bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus mereka bisa keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Berdoa untuk tetangga-tetangga kami sekitar gereja ini, Tuhan berikan mereka kecukupan supaya mereka tidak berkekurangan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, Tuhan berkati Surabaya dengan keamanan, ketenteraman, supaya Surabaya ini tetap aman dan tentram, di mana kami boleh beribadah, bebas beribadah, di mana kami boleh senantiasa menjadi pendoa-pendoa di tempat ini untuk negeri kami, untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh jajaran yang ada di negeri kami. Kami percayakan Surabaya di tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo yang nanti akan mengakhiri masa jabatannya. Tuhan, kiranya pada pergantian ini semuanya berjalan dengan aman, tentram, dan damai. Tidak ada satu apapun kendala yang Tuhan. Dan kami juga berdoa juga untuk Bapak Presiden kami yang akan datang
Tuhan berikan hikmat di dalam menentukan menteri-menteri yang dipilihnya, supaya takut akan Tuhan itu ada di dalam segenap pemerintahan negeri kami. Karena kami percaya Tuhan, jika mereka takut akan Tuhan, mereka tak akan pernah berbuat sesuatu yang merugikan rakyat. Mereka akan berjuang supaya Indonesia ini ada keadilan, ada keamanan, supaya ada pemerataan di desa-desa, di kota-kota kecil, di gunung, di lembah, di pulau-pulau. Kami belum merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan kami sungguh untuk rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. 2 atau 3 orang bersehati berdoa, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2-3 orang. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau mendengarkan doa kami. Ya, kami boleh merasakan pembaharuan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara di negeri ini. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir, Tuhan kami boleh hadir juga di tengah ibadah ini dan mendengarkan pesan Tuhan buat kami semua. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berkata sama-sama. Amin.